MGMP Sumatera Barat, jurusan pemasaran. Selamat berjumpa kembali di agenda kegiatan workshop part 2 atau episode 2 pada pembelajaran implementasi kegiatan pada fase F yang akan Bapak Ibu nanti implementasikan pada kurikulum Merdeka. Untuk workshop kedua ini, materi pertemuan yang pertama yaitu tentang video produk yang akan dipandu oleh Kang Adit pada hari ini di sesi pertama. Di sini juga telah hadir di tengah-tengah kita Ketua MGMP dari Sumatera Barat, Bapak Husnul Rizky. Selamat datang Bapak di kegiatan workshop yang kedua. Juga para pengurus dari MGMP Sumatera Barat, jurusan pemasaran, Ibu Eli dan teman-teman. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas seputar foto produk yang akan diimplementasikan pada kurikulum Merdeka di fase F pada kelas 11 dan 12. Hari ini akan dipandu langsung oleh Kang Adit, ya, Kang Adit. Iya. Silakan Kang Adit untuk memulai kegiatan hari ini. Oke, baik. Terima kasih Bu Iis. Aku izin share screen ya. Kang Adit, suaranya nggak keluar, Kang Adit masih di mute. Oke. Tes cek. Cek 1 2 3 cek. Aman? Ya, sudah ada. Oke. Silakan Kang Adit. Oke, kita mulai ya. Oke, sebelumnya Bapak Ibu sudah pernah foto produk? Untuk dasar-dasarnya mungkin kita nggak pakai kamera dulu. Kita mungkin pakai pakai handphone dulu aja. Tapi barangkali Ibu pengen pakai kamera juga boleh. Oke, mungkin tanda teknik-teknik dasarnya murid yang tepat adalah untuk pertama kan untuk menghasilkan foto yang bagus, yang benar. Inti dari semua foto adalah cahaya. Jadi untuk lighting biasa kita pakai adalah tiga kalau enggak dua lighting. Jadi kalau misalkan foto lighting yang satu juga cukup kalau misalkan untuk outdoor gitu. Jadi intinya adalah untuk semua foto yang dihasilkan adalah cahaya yang untuk menimpa objeknya. Untuk objeknya itu sendiri boleh eh, tergantung produknya. Kalau misalkan ada background tergantung tema yang Bapak Ibu pengen sampaikan, the lighting example-nya dark smooth sendiri itu bisa pakai satu lensa, kalau enggak satu lighting dan beberapa lighting gitu. Nah, eh untuk sumber cahaya sendiri ada dua. Yang paling penting ada lighting dari lampu dan juga dari bawaan matahari. Nah, biasanya kalau misalkan aku foto tuh, kalau misalkan dalam rumah Bu, ada jendela nggak? Kalau misalkan ada jendela, mungkin di bagian jendelanya bisa dikasih kayak produk di depan jendela, biar lightingnya tuh, biar cahaya matahari nyinari si produknya. Intinya yang pertama. Terus yang untuk yang keduanya, nah lokasi yang baik untuk diletak dalam jendela ataupun dekat pintu yang tadi saya sebutkan. Jika sumber cahaya digunakan dalam cahaya alami atau cahaya alam ilahi. Oke, biasanya tuh kalau misalkan kita foto kan ada reflektor, bisa pakai HVS, kalau enggak pakai styrofoam untuk double cahaya, untuk bouncing cahaya. Misalkan si produknya tuh di tengah, example-nya saya catat dulu ya. Misalkan ini kan jendela, jendela ini kan matahari dari sini Bu ya. Biasanya kita foto produk dari di depan cahayanya untuk objeknya. Mungkin gambar saya ini ya. Objek. Nah, untuk bisa juga kalau misalkan ibu di rumah, bisa juga di sini. Kayak misalkan objeknya di depan cahaya karena cahaya alam itu lebih bagus juga untuk ininya. Kalau misalkan untuk di studionya belum ada cahaya yang lighting gitu.
Oke, untuk nextnya. Nah, kenapa sih memilih teknik ngoret harus benar-benar dan tepat? Karena tanpa teknik yang benar, walaupun sebagus apapun gear yang kita miliki, ataupun handphone, walaupun kamera, kalau teknik ngoret masih salah, maka hasilnya tidak akan maksimal. Tapi apabila tekniknya sudah benar, walaupun cuma pakai handphone saja, tipenya rata-rata cukup umum digunakan banyak foto orang foto yang dihasilkan tidak kalah bagus dengan menggunakan kamera DSLR. Contohnya Bu ya, kita kasih contoh mungkin untuk hasil yang pernah aku foto yang menggunakan handphone. Dan sebentar. Nah, mungkin yang pas kemarin untuk menggunakan handphone juga nggak kalah bagus juga untuk dengan kamera. Nah, mungkin kayak gini Bu. Ini kita pakai handphone, gunain, tapi dengan semaksimalkan cahaya. Oh, belum keluar ya. Nah, ini kan sepatu. Nah, ini kita pakai dua cahaya untuk ngasih background mulus dan juga untuk biar smooth dari kanan, dari kanan atas, sama dari bawah depan. Dari depan sepatu, sama dari atas untuk kasih smooth. Dan ini gearnya pakai handphone. Handphone Oppo A5 kemarin. Gitu. Dengan jadi intinya kalau misalkan dengan handphone juga bisa juga semaksimal mungkin walaupun nggak pakai kamera DSLR gitu Bu. Ini juga kita pakai handphone juga untuk kamera sepatu. Mungkin yang untuk kameranya mungkin lebih bagusnya yang ini Bu. Mana ya? Yang dark smooth tuh. Nah, ini yang kita kalau misalkan pakai kamera Bu. Untuk lebih tajam aja gitu. Cuman bedanya kalau misalkan untuk kamera handphone sama kamera DSLR, untuk kamera handphone mungkin nggak terlalu tajam warnanya. Itu kita bisa edit. Tapi kalau misalkan kita pakai kamera DSLR atau kamera profesional, itu mungkin lebih tajam, Bu. Gitu bedanya antara kamera pakai kamera handphone sama kamera DSLR. Gitu. Jadi sebenarnya sama aja karena yang penting tuh bukan gear, yang penting tuh bukan karena propertinya, tapi yang penting itu adalah kreativitas ibu di mana menata suatu produk dalam satu uh, layout foto gitu Bu. Termasuk lagi Bu ya ke dalam materi. Oke, mungkin untuk panduan sekarang praktek juga Bu ya. Boleh persiapin dulu, siapkan objeknya, produk masing-masing. Ibu mungkin udah siapin juga produk yang udah di sekolah atau misalkan di produk di sekolah bisa disiapin juga. Yang kedua, siapin konsep-konsep yang diusut untuk membuat foto produk, konsepnya. Konsep tuh bisa contoh ya, bisa konsep ya wood, untuk foto produk tuh bisa konsep wood. Nah, bisa konsep kayu untuk yang pertama, atau misalkan bikin dark smooth, contohnya kayak gini.
Untuk foto-foto produknya bisa kayak gini contohnya. Atau misalkan bikin ala dapur boleh juga. Nah, boleh juga kayak bikin ala foto dapur. Contohnya kayak misalkan ke belakangnya ada dapur, itu nanti kita bakal edit juga. Kayak misalkan adjustmentnya di mana gitu. Ingredientnya example kalau misalkan di dapur tuh kalau misal kita beli ini ya foto produknya roti. Ini gas dikate apa tuh? Nah, ini contoh ya kalau misalkan foto produk ala-ala yang dapur. Di mana kalau dalam ada ingredient di dalam foto produknya tersebut. Kayak misalkan ada darinya bumbu-bumbunya. Nah, contohnya kayak gini. Mungkin belum terlihat Bu ya. Nah, contohnya bisa kayak gini. Untuk foto produknya. Kayak misalkan ada bumbunya, ada dari pisau, ada pisaunya. Kalau enggak ada garamnya. Gitu Bu. Atau bisa bikin tema kayak dibikin western. Kayak ala-ala berat gitu. Dimana untuk ada tehnya, terus dikasih ada untuk terigunya. Terus alasnya tuh pakai alasnya pakai yang kain jerami. Itu bisa juga tergantung dari konsep produk Bapak Ibu juga. Gitu. Oke, yang pertama mungkin untuk cari referensi, mungkin Ibu bisa cari websitenya di Pinterest atau misalkan di Shutterstock. Nah, contohnya Bapak Ibu punya produk yang pengen kita foto tuh, contohnya tuh di eh mungkin roti mungkin ya, enaknya. Di sini bisa cari juga untuk contoh foto produk mungkin boleh roti. Nah, nanti bakal display nanti tinggal Ibu ATM aja sama titik modifikasi dalam displaynya gitu. Jadi nanti kalau misalkan Bapak Ibu ngajarin ke anaknya mungkin yang pertama tuh cari referensi, paling banyak cari referensi. Biar kalau misalkan tanpa referensi pasti idenya tuh nggak ada, cuma satu-satu aja gitu. Fokusnya sama sesuai sama produk properti yang ada di sekolah gitu. Jadi nanti kalau misalkan besoknya nih mau foto produk di sekolah, jadi yang pertama ya gue lakuin adalah di PR-innya tuh cari referensi sama cari propertinya. Di mana anak-anak nanti sebelum mereka pas hari hanya praktek, mereka cari referensi dulu dan properti apa yang harus dibawa untuk besoknya gitu. Example-nya, contohnya kayak ini. Ini kan ada koran, terus ada sereh, ada cabe, dan lainnya gitu. Untuk gelasnya juga bisa dibawa. Nah, tapi untuk tugas sekarang Bapak Ibu bisa cari nanti referensi untuk foto produknya. Tapi itu tugasnya di akhir Bu ya. Gitu sama yang ketiga siapkan alas putih sebagai alas foto dan backgroundnya bisa dari karton putih atau kain putih tebal. Untuk bagian belakang dari kalender bekas juga boleh pakai kalender bekas juga. Gitu, karena nanti kita bakal buat foto produknya seperti foto yang profesional. Kita ganti backgroundnya gitu. Kita bikin digital image. Oke, untuk selanjutnya propertinya sebagai contoh bisa produk makanan, minuman, ingredients-nya yang tadi bahan-bahannya kayak misalkan bahan-bahan tadi roti kan dari tepung terus tuh kayak terigu dan lainnya gitu. Untuk ingredients-nya. Atau misalkan kayak keripik kentang, Bapak Ibu bisa nambahin dalam foto produknya tuh kentang. Atau misalkan kayak untuk moto pemarut kentang juga boleh untuk ingredients-nya. Gitu untuk cabai, tomat tergantung dari produk Bapak Ibu sendiri. Oke, untuk yang kedua mungkin bisa ditambah juga pencahayaan.
guna cahaya ilahi atau misalkan cahaya matahari, atau kalau misalkan di rumahnya ada lampu belajar juga boleh ditambah juga untuk foto produknya. Atau kalau misalkan di rumahnya punya softbox atau misalkan lighting tambahan boleh juga dipakai gitu untuk nambahin cahaya dari produknya. Nah, untuk call to actionnya, nanti letakkan alas foto di lantai atau di meja, bisa di teras atau di dekat jendela, ya seperti tadi, atau di dekat pintu yang terbuka. Selanjutnya, letakkan objek di tengah alas, pastikan kaca kamera bersih dulu. Nah, kan kalau misalkan kita pakai handphone, Bu ya, pasti kan kena di saku, pasti si kameranya tuh pasti berdebu atau misalkan ada benda-benda yang ngalangin kamera. Mungkin dibersihin dulu kameranya sebelum foto gitu. Untuk selanjutnya pilih salah satu dari kedua angle dari objek. Mungkin dari atas atau misalkan dari tengah. Bisa dari sejajar, high angle, low angle atau misalkan dari middle angle gitu. Untuk kamera di atas contohnya bisa seperti ini, Bu. Contohnya kayak untuk memperlihatkan semuanya dan lebih eh tergantung kalau misalkan posisi kamera kamera tuh tergantung dari objeknya lagi. Misalkan contohnya kan kalau burger kita foto dari contohnya foto dari atas mungkin nggak akan terlalu kelihatan Bu ya. Nah, mungkin untuk burger kelihatannya fotonya dari depan gitu. Kita lihat lagi produknya lebih enak foto dari mana gitu. Kalau misalkan nah untuk kamera HP sejajar bisa tinggi, mungkin bisa kayak gini contohnya juga gitu. Intinya sih dari produk tuh ada kepala, badan sama kaki. Yang dimana kepala, badan sama kakinya tuh nggak boleh kepotong. Inti dari foto produk tuh. Terus yang kedua inti dari foto produk tuh perbanyak nih, objek, perbanyak properti, tapi jangan terlalu berlebihan gitu. Bisa contohnya mungkin kayak gini untuk foto produk. Untuk ingredientnya, nggak terlalu banyak, tapi nggak terlalu banyak, jadi nggak terlalu ngumpul. Bisa contohnya kayak gini. Tuh untuk cabenya ditata rapi, untuk ingredientsnya, untuk di belakangnya ada pemanis dari kayak teh. Mungkin kayak misalkan Bapak Ibu produknya tuh bisa aja kita contoh lagi ya, kita contoh roti atau misalkan snack. Nah, kita mungkin bisa tambahin juga tambah teh atau misalkan tambah kopi yang dimana si snack itu mungkin orang biasanya kalau misalkan makan sama itu makan sama kopi untuk mempercantik suasana. Karena kita pengen ngebuat dalam satu kotak properti itu, dalam satu kotak yang udah mungkin disiapin, kita membuat suasana yang real gitu. Intinya dari situ. Oke, untuk selanjutnya, sebelum mau mencet tombol shutter, atur jarak HP dengan objek agar objek terlihat seimbang, tidak terlalu close up, nggak terlalu dekat maksudnya, tidak terlalu nampak besar atau sebaliknya. Yang kedua, sentuh objek pada layar kamera. Jadi kalau misalkan di kamera Bu ya contoh, dalam untuk kamera sendiri untuk nentuin fokusnya kita disentuh objeknya gitu biar objeknya itu fokus kepada objek utama gitu. Setelah memotret produk masing-masing, silakan memotret satu foto terbaliknya. Di grup ini ada mungkin kalau maksudnya itu kayak satu produk kalau misalkan satu sekali sekali foto kita biasanya kalau misalkan sekali foto tuh udah sekali foto nih ya. Nah, kita nggak langsung foto-foto lagi. Kita lihat lagi nih, kalau misalkan miss-nya bagian mana, bagian kosongnya bagian mana, bagian propertinya. Atau misalkan nih, di bagian sini tuh kurang cahaya. Jadi dalam satu, ibu sekali foto dulu, terus ibu pelajari dulu. Nih, pelajari dulu bagian mana yang kosongnya, bagian mana yang kurang cahaya, bagian mana yang objeknya terlalu banyak. Gitu. Mungkin kalau misalkan udah bagus, nah baru ibu lanjut lagi foto. Gitu. Nah, perlu diingat, inti dari foto yang baik adalah bukan dari teknik memakai aplikasi editing, apa teknik memotretnya. Karena foto yang matang, jika tekniknya benar dan cahaya yang cukup banyak atau cukup cukup fokus, tidak terlalu membutuhkan editing banyak gitu. Intinya bukan
gear juga. Ini mentang-mentang yang tadi kalau misalkan ada produk ini pakainya kamera, ini juga pakai handphone. Semuanya sama. Kalau misalkan pakai handphone sama kamera juga gitu. Asalkan teknik dan light cahayanya dan fokusnya bagus, itu mungkin fotonya bagus juga gitu. Oke, contoh teknik untuk motretnya sederhana. Mungkin ini paling sederhana Bu ya. Ini balik layarnya. Nah, dari sini mungkin Ibu lihat ada light